Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang pada video kali ini. Kita akan membahas salah satu topik pembahasan di kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yaitu merkantilisme dan fisiokratis. Kita mulai pembahasan kita dengan bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada awalnya pemikiran ekonomi di Barat berkembang pesat setelah era Renaissance, ya seperti yang kita pelajari di beberapa atau di topik sebelumnya bahwa Eropa, terutama Eropa Barat, itu pernah mengalami masa-masa kelam, yaitu kita sebut juga sebagai the Dark Age ya. Teman-teman kemarin juga sudah melihat video-video yang berkaitan dengan apa sih yang terjadi di Eropa Barat selama masa kegelapan tersebut. Nah, di abad ke-12, abad ke-13, di Barat terjadi suatu masa kebangkitan ya, yang disebut juga sebagai zaman Renaissance. Pada zaman ini dominasi gereja yang mutlak perlahan mulai ditinggalkan dan sebagai akibatnya perkembangan ilmu pengetahuan mengarah pada sekularisme ya, di mana ada perpisahan atau pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan dan juga negara serta agama itu ada pemisahan ya. Dan dua tokoh yang kita bahas di sini adalah Thomas More dan William Petty. Dua paham atau aliran yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu merkantilisme dan fisiokratis. Pertama kita akan bahas mengenai merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu doktrin ekonomi yang berlaku di sebagian besar Eropa selama abad ke-17 dan ke-18. Beberapa ekonom menyatakan bahwa merkantilisme lahir sebagai tanggapan atas kegagalan Spanyol di tahun 1500-an. Selanjutnya pada tahun 1600 hingga 1700-an, perkembangan merkantilisme merupakan sebuah reaksi terhadap keberhasilan Republik Belanda dan Prancis. Ya, adalah era merkantilisme dalam sebuah karikatur. Kemudian, doktrin merkantilisme ini diartikulasikan oleh berbagai profesi seperti jurnalis, pejabat pemerintah, dan pedagang yang disebut juga sebagai juru kamera atau kameralis. Bagi kaum merkantilis, emas dan perak merupakan sumber kekayaan negara. Merkantilisme merupakan kumpulan pendapat tentang nilai, sasaran, kebijakan, dan sifat ekonomi yang dinyatakan oleh orang awam seperti pedagang, penguasa, seniman, dan sebagainya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa merkantilisme itu belum merupakan suatu pemisahan ekonomi sebagai sebuah bidang studi ya teman-teman. Tapi merkantilisme ini adalah kumpulan dari beberapa pendapat yang diperoleh dari pedagang, penguasa, seniman, intinya orang-orang yang memiliki peran saat itu, memiliki status saat itu, dan beliau ini mengeluarkan pendapat mengenai ekonomi atau kebijakan mengenai ekonomi, atau beliau ini mencoba memikirkan mengenai nilai-nilai dan sifat serta sasaran ekonomi, maka itu dikumpulkan pendapat-pendapat itu dan menjadi suatu paham atau doktrin yaitu merkantilisme. Kemudian dua ide pokok kebijakan merkantilis, yang pertama adalah penumpukan logam mulia ya, sehingga kemarin kita sempat singgung ini ya, bahwa emas atau logam mulia adalah tolok ukur sejahtera atau tidaknya suatu wilayah atau negara. Kemudian ide pokok yang kedua kebijakan merkantilis adalah mempertahankan kelebihan surplus nilai ekspor atas impor. Jadi menekan supaya barang impor itu tidak terlalu banyak masuk ke wilayah mereka, sementara mereka mencoba untuk mendorong supaya wilayah mereka itu memberlakukan ekspor atau meningkatkan gitu ya, meningkatkan ekspor ke negara lain. Nah, kebijakan merkantilis ini dimaksudkan untuk memperkuat negara dengan cara mempercepat aliran logam mulia ke negara tersebut dan meningkatkan persediaannya. Kemudian beberapa prinsip utama merkantilisme. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas yang spesifik dihasilkan dari beberapa aktivitas ekonomi dan mereka menekankan kepada industri. Berbeda dengan
kebiasaan atau tradisi bangsa Eropa sebelumnya yang mana mereka menggantungkan kehidupannya pada sektor agrikultur, maka di era merkantilisme, bangsa Eropa meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu paling banyak ditopang oleh sektor industri. Sementara sektor pertanian dianggap tidak menguntungkan kecuali jika bersinergi dengan sektor industri. Jadi sektor pertaniannya juga harus dimodernisasi gitu menurut uh, kebijakan atau pemikiran merkantilisme. Kemudian prinsip yang kedua, semakin baik pembagian kerja dan jumlah profesi, maka semakin besar kekayaan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, adanya penargetan pemberian dukungan dan manufaktur. Itu diperdebatkan dalam hal kemampuannya untuk menciptakan kekayaan, kemampuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran, dan kemampuannya untuk meningkatkan percepatan sirkulasi uang. Jadi ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa besar pemberian dukungan atau manufaktur untuk sektor-sektor industri tertentu. Ini beberapa parameternya ya. Industri tersebut bisa menciptakan kekayaan lebih banyak atau enggak. Nah, kalau iya berarti di checklist untuk pemberian dukungan dan manufaktur. Kemudian untuk menciptakan lapangan kerja, apakah industri tersebut memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi? Kalau iya berarti itu juga diberikan dukungan. Nah, semacam itu ya teman-teman. Jadi ini kemampuan untuk menciptakan kekayaan, lapangan pekerjaan, menyelesaikan permasalahan pembayaran, dan meningkatkan percepatan sirkulasi uang adalah parameter untuk suatu sektor industri itu bisa diberikan target pemberian dukungan dan manufaktur. Kemudian yang keempat, kekayaan suatu negara setara dengan jumlah emas yang dimilikinya. Emas dapat digunakan untuk memperkuat militer yang diperlukan untuk menguasai daerah jajahan baru. Kemudian yang kelima, negara akan kaya dan kuat hanya melalui perdagangan ya. Ini sangat berbeda dengan tradisi Eropa sebelumnya yang mana sektor pekerjaan yang paling banyak itu adalah sektor pertanian. Kemudian yang keenam, negara akan berusaha memperbanyak penjualan barang ke luar negeri. Atau tadi sudah kita singgung ya, dua ide pokok kebijakan merkantilisme, yaitu memperbanyak volume ekspor dan menekan impor, meminimalisir impor. Kemudian yang ketujuh, negara dapat melakukan intervensi dalam ekonomi. Campur tangan pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan monopoli perdagangan atau mengendalikan tarif, yakni dengan mengenakan bea cukai untuk barang-barang impor. Nah, ini bisa dirangkum beberapa kebijakan merkantilisme yang kita peroleh dari ide pokok atau prinsip utama merkantilisme sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa melihat dan membacanya. Kita langsung next ya. Apakah kelemahan dari sistem ekonomi merkantilisme? Ya. Oke. Ini nanti diskusikan ya kelemahan dari sistem ekonomi merkantilisme. Silakan dicari kemudian jawaban dari teman-teman menjadi bukti presensi atau bukti teman-teman telah menyimak video ini. Jadi ini adalah pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai fisiokratis ya. Fisiokratis ini juga paham atau aliran ekonomi yang ada di masa Renaissance ya. Berbeda dengan merkantilisme yang tadi yang menekankan bahwa sektor paling berpengaruh untuk menumbuhkan atau untuk pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan, maka fisiokratis itu menambahkan supaya apa? Supaya kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis tidak terpisah dengan alam. Supaya selaras dengan alam gitu ya. Kemajuan yang besar dalam bidang ekonomi hanya dapat ditemukan dalam alam, dan tugas ekonomi atau tugas kita dalam memenuhi kebutuhan kita dengan mengelola sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia maupun sumber daya materi, adalah mencari sarana yang tepat untuk mencapai sumber tersebut dengan kerja dan penghargaan sosial. Kemudian fisiokratis juga mendorong suatu perekonomian yang harmonis dengan alam sambil memberi ruang kreatif bagi manusia supaya ia bisa menjadi subjek atas alam. Intinya adalah supaya terjadi sinergi antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian alam. Itu adalah ide pokok dari aliran ekonomi fisiokratis. Nah, kemudian pemikiran ekonomi fisiokratis diantaranya yang pertama, ekonomi diatur berdasarkan hukum alam. Kemudian yang kedua, berbeda dengan merkantilisme yang mana membolehkan intervensi pemerintah bisa berupa monopoli ataupun penetapan pengenaan tarif bea cukai impor ya. Maka di ekonomi fisiokratis mereka berpendapat
bahwa tidak diperlukan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Kemudian yang ketiga, pentingnya perdagangan bebas sebagai pelengkap dari kegiatan pertanian. Prinsip laissez-faire berasal dari kelompok ini. Nah, prinsip laissez-faire yang mana ini akan setujui juga oleh Adam Smith ya. Adam Smith juga sering menyebutkan mengenai prinsip ini bahwa perdagangan bebas itu penting dalam ekonomi gitu. Tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, ini nanti akan diadopsi oleh Adam Smith dalam ekonomi klasiknya nanti. Kemudian yang keempat, peranan beberapa kelas masyarakat yang berhubungan dengan dunia pertanian, yaitu kelas pemilik tanah, kelas petani produktif, dan kelas manufaktur. Nah, kelas produktif merupakan kelas petani yang menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil pertanian lainnya. Jadi untuk ekonomi fisiokratis yang menjadi sektor produktif itu adalah sektor pertanian. Kemudian kelas manufaktur memproduksi barang pabrik seperti pakaian, bahan bangunan, dan alat yang diperlukan pertanian dan pekerja pabrik. Jadi kelas manufaktur ini adalah pelengkap atau komplement untuk kelas produktif. Kemudian kelas pemilik tanah. Kelas pemilik tanah ini kelas yang tidak produktif tetapi memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian karena tanah ini adalah sumber daya yang utama dalam penyelenggaraan kegiatan pertanian. Nah, begitu teman-teman. Semoga bisa dipahami untuk video yang pertama terkait dengan merkantilisme dan fisiokratis. Jangan lupa tadi ada satu pertanyaan mengenai apa sih kelemahan dari sistem merkantilisme sebagai pertanyaan pertama untuk presensi pada pertemuan ketiga ini. Kita akhiri untuk video kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.